Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 kami selaku tim advokat LBH Bulan Bintang Jawa Barat yang mana sekitar jam 3 tadi telah diputuskan pra peradilan yang kami daftarkan pada tanggal 19 November 2022 yang tadi diputuskan dalam perkara nomor 09/pra/2022 PM Cibinong. Alhamdulillah wa syukurillah yang mana permohonan kami dikabulkan oleh majelis yang dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor, yang pada intinya mengabulkan sebahagian daripada petitum yang kami minta. Dalam hal ini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menerima permohonan pra peradilan untuk sebahagian. Terus yang kedua, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang tertuang dalam surat penetapan tersangka nomor TAP garis 878 garis miring M.2.18 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2022 tanggal 8 September 2022 atas nama tersangka Mustafa Kamil SAG MPDI adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya pendapat tersangka aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terus nomor 3, isi dari petitum tersebut menyatakan penahanan dalam surat perintah penahanan nomor print 2503 garis miring M.2.18 garis miring F.2 garis miring 09 garis miring 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya surat perintah penahanan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian nomor 4, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan pemeriksaan terhadap pemohon. Nomor 5, menyatakan termohon telah melakukan tindakan melanggar KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang terhadap perkara ini. Kemudian petitum nomor 6, membebankan biaya perkara ini kepada termohon. Itu kurang lebih daripada putusan pra peradilan yang diputuskan tadi sekitar jam 3 oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cibinong. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kepada klien kami Pak Mustafa Kamil, dalam kesempatan ini ada di sebelah kanan saya, yang tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan wabil khusus pada saat putusan tadi. Jadi mengingat dari putusan itu, kami dalam konteks ini tidak mau beralibi panjang lebar. Namun demikian, dengan adanya putusan tersebut maka seluruh proses hukum mengenai beliau yang saat ini bergulir di Kejaksaan Negeri maka untuk seterusnya tidak akan berjalan lagi. Itu makna daripada putusan ini. Jadi harapan kami kepada termohon supaya tunduk dan taat terhadap peraturan, kemudian supaya juga taat terhadap putusan apa yang sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cibinong tadi sekitar jam 3 tanggal 10 Oktober 2022. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan ingin menyampaikan. Dr. Fahrul Siregar, dipersilakan. Cukup. Bagaimana dengan Pak Nanan, ada yang mau disampaikan? Mungkin masalah pertimbangan hakim di dalam
mengenai penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan dan penahanan mungkin kami tidak untuk membicarakan panjang lebar di sini. Itu dari simpulkan semua di dalam putusan. Ya. Karena intinya aja, poinnya aja, penetapan tersangka itu tidak terlepas dari penyelidikan dan penyidikan itu sendiri. Jadi harus diselidiki dulu apa itu, apakah ada peristiwa hukumnya atau ada pidana di situ. Kalau terkait hal ini adalah kerugian negara, ada nggak kerugian negara di situ? Baru dinaikkan. Kalau sudah ada pidana, baru dinaikkan kepada penyidikan, pengumpulan bukti-bukti. Nah, itu salah satunya. Salah satunya itu. Kemudian ya menurut Profesor Dr. ahli hukum kita, paling penting di situ adalah ada legal standing. Karena tidak semua jaksa itu adalah penyidik. Dan tidak semua polisi itu adalah penyidik. Penyidik adalah penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. Kepolisian untuk menjadi penyidik itu ada syarat-syarat tertentu. Ya. Itulah mungkin itu sekilas. Kita tidak perlu panjang lebar untuk masalah putusan ini. Intinya penetapan tersangka dianggap tidak sah oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Itu aja intinya. Siap. Sedikit ya. Baik, alhamdulillah untuk hari ini pra peradilan kita dikabulkan pra peradilan kita. Nah, sesuai kesepakatan dan janji kita bahwa kita ini kan mengikuti prosedur. Kita ikuti dari awal prosedur. Jadi hari ini rilis. Nah, kita sebelumnya tidak pernah ada rilis kantor atau apa gitu. Kita patuh pada hukum, taat kepada peraturan. Jadi ketika kasus atau permasalahan masih dalam penyelidikan berdasarkan Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 itu memang tidak boleh kita mengarahkan, tidak boleh kita menggiring opini. Nah, kecuali sudah selesai seperti ini, sudah ada kekuatan hukum yang tetap, baru boleh seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Ada Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada LBH Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Bapak Salahuddin. Mudah-mudahan sepak terjang dan juga perjuangan dari mulai saya dipanggil dari kejaksaan sampai sekarang, saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga dengan perjuangannya dan kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya mengucapkan banyak terima kasih. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya kepada bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, bahwa LBH Bulan Bintang ini didirikan yaitu bertujuan yaitu dalam rangka tegakkan keadilan dan kepastian hukum. Karena memang hal tersebut adalah merupakan suatu cita-cita dari LBH Bulan Bintang. Jadi oleh karenanya apa yang kami lakukan pada saat ini adalah merupakan dari buah perjuangan itu sendiri. Terima kasih dari saya, Salahuddin dari Munti SHMH, kemudian Nanang Riyadi SH, Pak Fahrul Srega SHMH, dan Pak Bumai Diansah Putra Bumai Eskom SHMM, kemudian Bapak Humaydi SH. Jadi semua ini adalah tim LBH Bulan Bintang Jawa Barat. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, boleh bertanya terkait prosedur dan penetapan tersangka sebelum penyelidikan dan penyidikan selesai itu apakah diperbolehkan? Sebetulnya begini, tadi sudah disampaikan sedikit sama Pak Nanang Riyadi ya. Justru karena kita melihat suatu katakanlah ketidakberesan gitu ya dalam rangka penyidikan, karena dari awal kita melihat dari laporan itu kan ada di 2016 gitu ya, tapi kemudian setelah naik penyelidikan
itu 2018. Jadi cara konteks locus tempus, jadi menurut kita itu adalah tidak tepat. Nah, di samping itu juga setelah naik lidik juga seharusnya ada yang namanya SPDP. Nah, 7 hari setelah ditetapkan ada SPDP. Ternyata SPDP tersebut juga tidak dilaksanakan. Tadi itu kita lihat di dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cibinong tadi juga dipertimbangkan semua. Nah, termasuk juga terhadap adanya penetapan tersangka 2 alat bukti, diantaranya adalah termasuk kepada audit yang belum ada. Nah, jadi kalau saya lihat, itulah sebagian besar dari dasar-dasar pertimbangan majelis hakim yang mengakibatkan permohonan kita itu dikabulkan oleh beliau itu sebagian. Nah, ada 8 poin yang dilanggar oleh jaksa ini, Pak. Bisa kembali dipaparkan, Pak. 8 poin itu apa aja, Pak, yang dilanggar oleh jaksa? Sebetulnya kalau kita bicara tentang penyelidikan, kalau kita lihat sih yang pertama itu tentang locus tempus ya. Terus yang kedua SPDP ya. Terus yang ketiga masalah auditnya. Terus termasuk juga penetapan tersangka dan penahanan. Ya, itu. Jadi kurang lebih itu. Ya, Pak Dokter. Ya, selamat sore. Kenapa jaksa memaksakan kasus ini diangkat agar di persidangan, Pak? Justru itu begini, kalau jaksa kan mereka itu kan ingin membuktikan bahwasanya ini adalah merupakan tindak pidana sesuai dengan pasal yang dituduhkan, kan seperti itu. Nah, namun demikian prosedur itu kan harus dilalui, karena itu yang mengatur prosedur itu kan KUHP. Jadi tidak bisa sembarangan prosedur dilalui begitu saja gitu kan. Seperti yang Pak kami sampaikan tadi kan, dari awal kita sudah menduga adanya tidak tepatnya masalah locus dan tempus itu. Kemudian tidak ada juga masalah SPDP setelah naik lidik kan gitu kan. Kemudian penetapan tersangka juga setelah kita lihat belum memenuhi apa yang diatur dalam KUHP, ya kan? Karena harus ada audit. Ternyata audit itu kan belum ada, baru hanya indikasi, ya kan? Kalau indikasi tersebut kan ya sah-sah saja, karena apa yang diatur dalam KUHP itu kan adalah praduga tidak bersalah. Jadi sah-sah saja seperti itu. Namun karena kita melihat banyak ketimpangan yang berjalan dalam proses penyidikan, akhirnya kita mengajukan pra peradilan seperti itu. Ya, penetapan tersangka juga melanggar kode etik ya? Bukan kode etik, karena merujuk kepada yang kita sampaikan tadi, ya sehingga itu dikategorikan ada melanggar KUHP seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin tambahan dikit. Jadi penetapan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti itu harus didapat di dalam penyidikan. Untuk mengumpulkan 2 alat bukti itu harus ada pada tahap penyidikan. Untuk naik kepada tahap penyidikan itu harus penyelidikan, tidak boleh dilewati. Penyelidikan apakah dia itu masuk pada tindak pidana atau bukan, itu harus digodok dulu di dalam penyelidikan. Ya, apakah dia masuk pidana atau tidak terbukti harus digodok dulu. Jadi proses penyelidikan dan penyidikan sampai penetapan tersangka itu tidak boleh dilewati satu kesatuan yang utuh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan semua dari media Poskominfo. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.